sangat kami hormati, hadirin hadirat. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul-kumpul dalam rangka ngaji plus maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga pengajian malam hari ini yang tadi sudah dibacakan oleh Gus Fahim bisa nanti kemudian diteruskan oleh teman-teman alumni di tengah masyarakatnya, dan moga-moga berkah pengajian, berkah maulidan, moga-moga Kabupaten Purbalingga sebagaimana tadi didoakan oleh Ketua Paguyuban benar-benar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah tempat yang memang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Tapi memang gitu. Sultanul Arifin Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa ma min baitin au masjidin au mahallatin yukra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hafaz al-malaikah bi ahli dzalikal makan. Tidak ada rumah, ini dawuhnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti, tidak ada rumah, tidak ada masjid, tidak ada tempat wilayah di mana di situ dibaca maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali wilayah itu mendapatkan naungan dari para malaikat, wa ammahumullahu birahmah, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan senantiasa menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang menempat di wilayah itu. Moga-moga maulid ini benar-benar masmu', benar-benar didengarkan, benar-benar makbul indallah Subhanahu wa ta'ala, dan membuat Rasulullah ridho dengan kita semua. Amin, amin. Tadi disampaikan oleh Bu Bupati bahwa kami ini seharusnya datang itu tidak ke sini, tapi kami seharusnya datang itu ke Majenang untuk dirayakan acara teman-teman alumni Banyumas Raya dalam rangka pertemuan alumni sekaligus haul kakek kami Simbah Ki Ahmad Jazuli. Tapi karena kemudian kami dipanggil oleh Gus Miftah untuk ikut hormat kedatangan Bapak Presiden, akhirnya kami kemudian, sebetulnya saya ini dengan teman-teman kepala desa Purbalingga itu bukan yang pertama. Dan saya sudah ngomong berulang kali, saya agak trauma untuk acara-acara di Purbalingga. Karena acara itu dipimpin oleh Saudara Ismun. Yang menurut kami perlu banyak taubat dalam beberapa langkah-langkahnya, sebagaimana tadi didawuhkan oleh pembukaan kitab tadi itu. Jadi ketika Ismun datang ke rumah kami, langsung kami tolak. Tapi kemudian beliau membawa teman-teman kepala desa dan lain sebagainya ke rumah dengan wajah penuh melas dan memprihatinkan, membuat kami akhirnya tertipu untuk yang kesekian kali. Tapi ternyata setelah kami datang di sini, alhamdulillah luar biasa sekali acaranya. Moga-moga benar-benar ada faidah dan gunanya. Moga-moga penuh berkah, penuh manfaat. Kita mau ngaji apa ini? Tobat. Gak bakat. Kama takhadda adzamba wal aud ilaihi hirfatan fattakhidit taubata wal aud ilaiha hirfah. Ngomongkan tobat toh, tadi karena pengajiannya kebetulan babnya tobat. Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa sebagaimana kita ini rutin melakukan satu kesalahan, tolong rutin juga untuk kemudian menyesali kesalahan yang kita lakukan.
Artinya apa? Bahwa kalau pagi kita salah, tolong setelah melakukan kesalahan sesegera mungkin untuk kemudian kita tobati. Walaupun mungkin nanti siang kita akan melakukan kesalahan yang sama atau bahkan lebih parah. Itu tidak masalah, karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min abdin mu'minin illa walahu dzambun ya'taduhu alfainah ba'dal fainah au huwa muqimun alaih la yufariquhu hatta yufariqad dunya." Tidak ada dari kita semua sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian tidak punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang sulit untuk kemudian kita hilangkan atau kita tinggalkan. Bahkan mungkin sampai kita mati. Innal mu'min man khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Bahwa seorang mukmin sejati itu memang desain awalnya, artinya dari awal dia itu terdesain untuk menjadi orang sing mudah salah, mudah keliru, mudah dosa, tapi juga cepat untuk segera tobat, tapi lupa lagi dan kemudian salah lagi. Yang paling penting idza dzukira dzakara. Kalau diingatkan, kalau dinasihati, kalau kemudian ditegur, dia segera berbenah. Itu. Sampean boleh salah, tapi jangan kemudian merasa benar. Bahkan ketika mungkin dari kita itu merasa ketepatan atau kebetulan benar, dawuhnya Gus Wahim tadi, kita tetap harus membuka pintu taubah selebar-lebarnya, karena perasaan kita akan kebenaran yang kita lakukan itu sudah layak untuk ditobati, atau itu adalah sebuah kesalahan baru. Kita merasa benar, kita merasa paling baik, kita merasa paling solih. Bahkan tadi Gus Wahim sempat mengatakan kita merasa paling melas saja, paling fakir saja, itu sudah layak untuk kemudian ditobati. Jadi tidak boleh, kata Gus Wahim tadi, di antara kita kemudian mengaku miskin, mengaku fakir, mengaku tidak punya apa-apa. Padahal itu sangat menyinggung saya. Apalagi kakak saya. Kakak saya ini yang paling besar ini, ya memang beliau paling besar, paling sepuh, ya besar pokoknya. Paling sering mengatakan bahwa aku gak ada apa-apa aku. Padahal tadi itu sempat saya foto karena namanya ganti dari Zidni menjadi Sidney. Akhirnya saya foto. Saya kirimkan ke teman saya, ya saudara saya. Ternyata beliau jawabnya begini, Gus Sidni niku singkatan dari Sayyid Zidni Al-Ghaniyul Mastur. Gus Zidni orang kaya yang selalu mampu menutup kekayaannya. Nah itu. Dan itu harus taubat kalau menurut kitab tadi itu. Wajib taubat. Jadi tidak boleh untuk kemudian kita ini merasa paling baik, paling benar dan lain sebagainya. Ternyata bahkan sampai punya perasaan kalau kita adalah paling lemah, paling madlum. Wah, ini bencana alam itu. Paling madlum itu paling tersakiti. Kan kita biasa ya, kita ini punya naluri untuk punya perasaan bahwa kita adalah orang yang paling madlum. Ya kita kabeh iki Pak, biasa. Padahal saya masih ingat ketika Rasulullah mengatakan al-mu'min ilfun ma'luf wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Seorang mukmin sejati, katakan santri lah nggih, apa meneh alumni Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, itu harus punya kemampuan untuk membangun dirinya sebagai pribadi yang menarik dan memang layak untuk kemudian diikuti, ditertariki, dicintai. Seorang mukmin harus membangun pribadinya menjadi pribadi yang menarik, kemudian punya kelayaan untuk diikuti. Ingat saya, Al-Imam Al-Mawardi, yakni Abil Hasan Al-Mawardi, itu nyarai bahwa bayanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadzal hadis annal insan la yaslamu illa
bil ulfah, bahwa manusia itu tidak akan pernah selamat kecuali kemudian membangun napa nggih? Kekompakan, membangun kenyamanan di antara sesama. Li'anal insan maksudun bil adhiyah mahsudun bin ni'mah. Karena manusia itu kalau belum jadi siapa-siapa, manusia itu kalau masih awal, katakan baru lahir begitu saja, itu sudah menjadi sasaran disakiti orang lain. Sampeyan masih lemah, belum punya apa-apa, atau bahkan mungkin tidak berpangkat, atau mungkin tidak berpendidikan tinggi atau apa, itu harus siap-siap mendapatkan cobaan menjadi sasaran disakiti orang lain. Ketika kamu di bawah, maka kamu punya potensi untuk itu. Tapi ketika kamu kemudian, kalau bahasanya saudara Bambang Pacul radhiyallahu anhu, melenting ke atas, maka cobaannya akan berubah menjadi mahsudun bin ni'mah. Maka kamu harus siap-siap untuk kemudian memiliki banyak lawan, memiliki banyak musuh yang iri, yang hasud, yang dengki dengan apa yang kita capai atau pencapaian kita. Iku wis gawan bayi menungso. Jadi gak ono yang membenarkan satupun untuk kemudian merasa paling tersakiti, paling tertindas atau apa. Ya pancen ngono kuwi gawan bayi ini. Fa idza lam yakun ilfan ma'lufa, maka ketika kita tidak mampu membangun pribadi kita menjadi pribadi yang menarik, maka takhtafuhu aidi hasidihi wa tahkumu alaihi ahwa wa aji. Ketika jenengan bermasyarakat tidak mampu membangun pribadi jenengan menjadi pribadi yang menarik, maka siap-siap semakin banyak musuh, semakin banyak orang hasud, dan pada akhirnya jenengan hanya akan menjadi buli-bulian dari orang-orang yang tidak suka dari panjenengan. Falam taslam lahu ni'mah walam tasfu lahu muddah. Maka kenikmatan tidak bisa panjenengan rasakan, dan kemudian panjenengan tidak akan pernah menemukan kenyamanan. Saya masih ingat ketika bahkan Nabi dawuh nih, karena ini ada acaranya, kan acaranya melibatkan para kepala desa. Dan kebetulan di sini ada para pejabat-pejabat tinggi Kabupaten Purbalingga. Wa fi muqaddimatihim ada kepala daerah, Bu Bupati, Bu Tiwi. Siapa jenenge asline? Yang penting sampean apal lah, Mas. Sementing sampean apal ngono ae. Masalah tenan masalah. Aku mau Gus ini wis bisiki aku. Bu Tiwi luar biasa sambutane. Aku gak iso mbayangne nalika Bu Tiwi gak cocok kambek garwane terus ndawi garwane. Kaya apa nasibe? Bahaya tenan. Sampean wajib apal. Pak Gus ini wis bisiki aku ngono. Sampean kudu ngati-ngati tenan. Jangan sampai lupa. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim, pemimpin terbaik adalah pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dan benar-benar mencintai rakyatnya. Dari awal dia memiliki niatan baik untuk rakyatnya, dan kemudian rakyatnya juga memiliki dukungan penuh terhadap para pemimpinnya. Itu adalah pemimpin terbaik. Sangat dicintai rakyatnya, dan kemudian dia juga benar-benar mencintai rakyatnya. Dari awal niatannya sudah baik untuk masyarakatnya, masyarakatnya penuh harap terhadap para pemimpinnya. Itu adalah pemimpin-pemimpin paling istimewa, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diingat para kepala desa yang jumlahnya banyak tadi itu. Berapa itu tadi jumlahnya? 224. Kenapa enggak dijadikan 212 saja? Biar kayak Wiro Sableng. Saya kan pecinta Wiro Sableng. 212. Makanya saya kalau ditanya nomornya berapa, nomor saya kan akhirannya 212. Oh, alumni 212 Gus. Oh, enggak ada hubungannya. Saya ini alumni Wiro Sableng, hatam saya. Baca itu. Enaknya Bu, besok desanya dijadikan 212 saja. Oke, dari 224 kepala desa, jenengan harus tahu bahwa inna khiyaron nas fi nadhari syar'i alladzina ya'lafuna wa yu'lafun.
bahwa orang terbaik dari kacamata syara, kacamata agama itu adalah memang orang-orang yang mampu membangun pribadinya menjadi pribadi yang baik, pribadi yang menarik dan layak untuk diikuti. Wa khususan hina yagununa fi mansibin wa mas'uliyah. Apalagi kalau mohon maaf Bapak-bapak, apalagi kalau kebetulan orang tersebut punya tanggung jawab besar di tengah-tengah masyarakatnya. Idh qad yang zalikuna ila suwarin minal ghildati wal jaffah hina yakununa matlubin la talibin. Karena kadang-kadang, mohon maaf ini, tapi saya nggak ngerti di sini ada apa enggak kepala desa modelnya kayak gitu, yang oleh Bapak Presiden kemudian akhirnya diperpanjang masa jabatannya. Kadang-kadang ada orang itu sebelum menjabat baiknya luar biasa di tengah-tengah masyarakatnya. Ini tuh kepala desa nih, iya kan? Kadang-kadang begitu, ketika belum menjadi pemimpin, baiknya luar biasa. Sangat bersahabat, sangat merakyat. Tapi ketika dia sudah menjadi pemimpin, qad yang zalikuna ila suwarin minal ghildah wal jafwah. Kadang-kadang kemudian karakter aslinya keluar. Tahu-tahu keras, tahu-tahu galak, tahu-tahu semena-mena. Itu penyakit itu kapan bisa kita nilai bahwa kepala desa ini, ismun ini sudah mulai rusak kapan? Hina yakununa matlubin la yakununa talibin. Hina yakununa matlubin la talibin. Ketika kemudian ismun sudah menjadi orang yang paling dicari keberadaannya oleh masyarakatnya, tapi dia tidak pernah turun mencari ada apa di tengah-tengah masyarakatnya. Ayo. Itu. Jadi ya saya tidak tahu. Loh, biasa apa enggak? Orang belum punya apa-apa, baiknya minta ampun. Kalau ada tetangga repot, dia selalu rewang. Kalau di Jawa Timur istilahnya rewang. Kalau di sini apa ya? Sama. Bukan buah nyangoni. Betul buah. Rewang, sama ya? Rewang, membantu atau apa. Kalau ada orang susah, dia selalu mencoba untuk menghibur. Tapi ketika oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diberi rizki, agak sedikit kaya begitu saja, minimal dia beli sepeda motor tidak kredit, sifat Namrodnya keluar. Ada apa enggak yang udah kayak gitu itu? Ada? Yang di atas ini ada apa enggak? Enggak. Loh, tapi sama kudu tetap matur suwun. Karena apapun kesepakatan beliau-beliau inilah yang kemudian mampu mengadakan Maulid Akbar pada malam hari ini. Loh, tetap kudu matur suwun awakmu. Utawa sakjane ya sing mok maksud kuwi mau asline dhek gak cocok asline ambek acara ngene-ngene iki. Tapi mergo liya-liyane cocok akhirnya terpaksa ikut. Nah. Melu urunan gak, Pak? Ikut ya? Karena kalau sampean ngomongkan maulid itu hubungannya dengan urunan, Pak. Loh iya. Maulid itu hubungannya dengan mengeluarkan sesuatu. Karena dalil paten maulid itu adalah apa yang dilakukan oleh Abi Lahab ketika dia ikut bahagia akan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ngomongkan maulid kemudian dia tidak mengeluarkan sesuatu, ada satu desa kok kemudian kepala desanya tidak mengeluarkan apapun, ya mohon maaf, ini jauh lebih parah daripada Abu Lahab. Mohon maaf ini. Mohon maaf Pak, saya itu saya nggak ngerti apakah dengan urun apa tidak saya nggak ngerti. Loh, memang begitu. Makanya moga-moga semua pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Purbalingga ini benar-benar ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar masuk dalam kategori sab'atun yudhilluhumullahu taala yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama adalah imamun adlun. Ada 7 kelompok, 7 golongan yang pasti selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang adil. Bukan kiai yang adil, Pak. Tapi pemimpin. Makanya orang nyalon jadi pemimpin itu menurut saya adalah orang yang sangat berani sekali. Kendel tenan, Pak. Karena dia akan mencoba menjadi Tuhan di wilayahnya. Sama ngerti gak dawuh Kanjeng Nabi? Bahasane Kanjeng Nabi bagaimana? Orang asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah man asyrakahumullah fi sultanihi fajara fi hukmih. Gitu Mas. Langsung Mas. Orang yang akan mendapatkan siksaan Allah Subhanahu wa taala paling berat adalah orang-orang yang kebetulan
diberi sebagian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di bumi, kemudian kekuasaan itu tidak digunakan sebaik-baiknya, tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sudah mulai menyesal Pak belum ngundang saya? Makanya besok-besok lagi kalau Ismun usul ngundang saya, tolong segera ditolak. Sebelum jenengan-jenengan semua kemudian merasa nyapo kok nyeluk wong iki. Nah iya, bener kayak, makanya tadi kan Bu Bupati dari awal menegaskan bahwa acara ini tidak digagas oleh saya tapi digagas oleh mereka. Jadi memang mukhatab saya memang kepala desa itu. Tapi saya juga akan matur bahwa memang seberat itu kesiapan kita untuk menjadi khadimul ra'iyah, katakan pengabdi rakyat, ya harus siap dengan segala konsekuensi dan tanggung jawabnya. Makanya moga-moga pemimpin-pemimpin yang ada di Kabupaten Purbalingga benar-benar selalu mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wes kayak enek manes ngomong nih. Aku wes kok ngono kuwi. Bupatinya ganti apa enggak? Hah? Sama enggak kasihan beban yang luar biasa yang kok tetap nyuruh Enggak kasihan. Ya kalau sama enggak kasihan nggih, monggo dipilih lagi untuk kemudian dilanjutkan Bu, ini ya enggak murah loh Bu. Ya mau dianggap gratis ngomongnya. Kan bahaya. Artinya begini loh, urusan kepala desa ya biar menjadi urusan kepala desa. Nah kalau urusan jenengan saya ngomong ini tadi ya harus menjadi perhatian sendiri ya. Loh iya toh Pak. Artinya jenengan jangan sampai kemudian merasa saya nggak ngundang loh ya, saya nggak tanggung jawab loh ya. Wah, lah saya kadang ngomong begini ya. Boten. Kalau memang insya Allah menjadi sebuah kemaslahatan untuk Purbalingga, moga-moga cita-cita dan harapan Bu Bupati dan calon wakilnya itu moga-moga dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kan itu, yang paling penting adalah kemaslahatan dan kemanfaatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ceramah yang disampaikan Gus Kausar kali ini bermanfaat bagi kita semua serta menambahkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambahkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Video yang barusan kita saksikan adalah video pengaji bareng Gus Kausar dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di alun-alun Purbalingga, diselenggarakan oleh Kepala Desa se-Purbalingga, alumni dan wali santri Al-Falah Ploso Mojo Kediri, tanggal 19 September 2024. Poin penting yang saya petik dari ceramah beliau kali ini ialah Gus Kausar mengutip dari perkataan Sultanul Arifin Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti yang mengatakan bahwa tidak ada rumah, tidak ada masjid, tidak ada tempat atau wilayah di mana di situ dibaca Maulidur Rasulullah Muhammad SAW kecuali wilayah itu mendapat naungan dari para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala insya Allah menurunkan rahmatnya kepada orang-orang yang menempat di wilayah itu. Subhanallah, sungguh besar manfaat dari Maulidur Rasulullah SAW. Dan juga Gus Kausar mengutip dari perkataan Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengatakan, sebagaimana kita ini rutin melakukan satu kesalahan, tolong rutin juga untuk menyesali dosa-dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Sebagai contoh, misalnya kalau kita pagi melakukan kesalahan, maka sesegeralah kita tobat. Walaupun mungkin siangnya kita melakukan kesalahan yang sama atau bahkan lebih parah, itu tidak masalah, karena kata Rasulullah SAW, tidak ada dari kita semua sebagai umat Rasulullah SAW yang kemudian tidak mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk yang sulit untuk kemudian kita tinggalkan, bahkan sampai kita mati nanti. Bahwa seseorang mukmin sejati itu memang desain awalnya untuk menjadi salah, mudah keliru, mudah dosa, tapi cepat untuk tobat, dan kemudian lupa lagi dan berbuat dosa lagi. Semoga kita dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk menuju jalan yang diridainya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ceramah yang Gus Kausar sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan iman
dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.